Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pecontohnya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kita semua tentu tidak asing dengan haul Gresik dan kita semua juga tidak asing bagaimana narasi-narasi yang dibangun para kabib untuk mengunggulkan golongannya, untuk meramaikan acaranya. Termasuk ada kami menemukan dongeng khurafat tentang haul Gresik ini, tentang Habib Gresik ini. Ada narasi begini: Tabsyirul Habib Abi Bakrin bisalamati Jawa minal harbi wa innama walamma waqa'atil harbul kubro salisatu fi awa ini sanatin 1943 Masehi bainal khulafa'i wal yabani sami'tu min kalami sayyidi radhiyallahu anhu yaqulu ardu jawata kulluha insyaallahu taslamu bi barakati kursi faqulu innama huwa bi barakati man halla bi kursi wa huwa sayyidunal imam al-qutbul makin gausul baroya wal hirzul matin min jami'is sururi wal balaya al-habib al-akhir al-khalifah Abu Bakar bin Muhammad as-Saqaf nafa'anallahu bih. Kabar gembira artinya itu tabsyir Al-Habib Abu Bakar tentang keselamatan tanah Jawa dari peperangan ketika perang besar yang ketiga terjadi pada awal tahun 1943 Masehi antara pihak sekutu dan Jepang. Aku mendengar dari ucapan Sayyidku, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, seluruh tanah Jawa insya Allah akan selamat berkat kursi. Lalu aku berkata, keselamatan itu berkat orang yang tinggal di kursi, yaitu junjungan kami, Sang Imam Al-Qutbul Makin, penolong seluruh makhluk, perisai kokoh dari segala keburukan dan bencana. Al-Habib Akhyar Khalifah Abu Bakar bin Muhammad as-Saqaf, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami melalui beliau. Dekonstruksi khurafat kursi, kritik ilmiah atas kultus mistik dalam sejarah Jawa. Tulisan ini membongkar kesesatan narasi bahwa keselamatan tanah Jawa pada masa penjajah Jepang disebabkan oleh keberadaan seorang wali di tempat yang disebut kursi. Adapun makna yang dimaksud adalah Gresik. Melalui pendekatan tafsir, hadis, akidah, dan historiografi, makalah ini menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah bentuk khurafat yang melanggar syariat Islam, membungkam kebenaran sejarah, dan merusak akidah umat. Kajian ini menyerukan pentingnya memurnikan akidah dari mitos glorifikasi dan membela integritas sejarah melalui standar ilmiah dan syar'i. Narasi barokah wali di kursi yang diyakini menyelamatkan tanah Jawa dari kehancuran pada masa perang adalah bentuk glorifikasi berlebihan terhadap sosok tertentu yang diselimuti mistik. Narasi ini tidak hanya bertentangan dengan fakta sejarah, tapi juga melanggar prinsip dasar tauhid dalam Islam. Tulisan ini akan mengkaji dari 4 aspek utama sejarah, akidah, dalil syar'i, dan kritik terhadap mistifikasi para wali. Yang pertama, kritik sejarah. Jawa tidak selamat dari bencana perang. Fakta sejarah menunjukkan Jawa tidak pernah selamat pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Ribuan rakyat mengalami penderitaan masif.
Romusa, jutaan rakyat Indonesia dijadikan pekerja paksa, sebagian besar tidak pernah kembali. Kelaparan, kelangkaan bahan pangan menyebabkan kelaparan sistemik di pedesaan Jawa. Penyiksaan dan represi budaya, larangan ibadah, sensor bahasa, dan pelarangan berkumpul. Tragedi kemanusiaan, ribuan korban sipil akibat kekerasan militer Jepang. Sumber Reclef MC 2001, A History of Modern Indonesia Since C 1200, Cambridge University Press. Dengan demikian, klaim Tanah Jawa selamat karena wali di kursi adalah pemalsuan sejarah yang membunuh ingatan kolektif penderitaan umat. Yang kedua, kritik akidah, khurafat, dan hulu dalam mengagungkan wali. Menyadarkan keselamatan negeri kepada sosok wali dengan keyakinan bahwa ia menjaga tanah dari kehancuran tanpa ikhtiar nyata dan tanpa dalil syar'i, termasuk dalam kategori hulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama. Iktikad batil, kesesatan, keyakinan sesat yang menyerempet syirik dalam rububiyah, yakni meyakini wali bisa menjaga wilayah sebagaimana Tuhan. Hadis peringatannya, iyakum wal hulu fiddin, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, sanad hasan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut hulu sebagai penyebab kehancuran umat terdahulu. Fathul Bari halaman 13 278. Yang ketiga, dalil-dalil syariat menjaga kebenaran, menolak khurafat. Menyembunyikan fakta sejarah adalah dosa. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Quran Surah Al-Baqarah 283. Mengaitkan takdir dengan selain Allah adalah syirik. Man nasabat tasarrufa fil kauni ila ghairillah faqad asyraka. Imam Asy-Syahrastani Al-Milal wan Nihal juz 1 110, keselamatan datang hanya dari Allah, bukan dari wali. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu dari Allah. Quran Surah An-Nahl ya, ayat 53. Yang keempat, bahaya sosial, merusak akal sehat dan semangat juang. Narasi ini menyampaikan pesan keliru bahwa keselamatan negeri tidak perlu perjuangan, cukup ada wali diam-diam. Bahwa peran sejarah dan ikhtiar umat tidak penting, cukup bergantung pada barokah ghaib. Padahal Islam memerintahkan umat untuk berjihad, bekerja keras, dan menyampaikan kebenaran. Imam Ghazali juga berkata, ad-dinu asasuhul aqlu, wa man la aqla lahu la dina lahu. Agama dasarnya akal. Barang siapa tak punya akal, maka ia tak beragama. Al-Mustasfa juz 1 halaman 11. Hukum syar'i haram mempercayai dongeng kursi. Berdasarkan seluruh dalil dan analisis di atas, maka dongeng kursi adalah khurafat. Meyakininya adalah haram secara syar'i. Menyebarkannya termasuk dalam tasyabuh terhadap kaum musyrikin dan pengkhianatan intelektual. Kesimpulannya, narasi bahwa tanah Jawa selamat karena keberadaan seorang wali di kursi adalah pemalsuan sejarah, penyimpangan akidah, dan bentuk khurafat yang berbahaya. Umat Islam dilarang mempercayainya, wajib mengoreksi dan harus menjaga akidah dari pencemaran mitos yang berbungkus jubah spiritual palsu. Wallahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini
kami mendapatkannya itu sumber pustakanya itu Al-Quranul Karim, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Fathul Bari, Ibnu Hajar, Al-Milal wan Nihal, Asyah Rostani, Al-Mustasfa Al-Ghazali, Rikles MCA, History of Modern Indonesia Sinci, C 1200. What mark Islam in Java, normative piety and mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. Muhammad Asad, The Mashak of the Quran. Harun Nasution, Teologi Islam. Terima kasih saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.